Halo, bertemu kembali. Setelah kita sebelumnya membahas perencanaan mutu yang proaktif dan pengendalian mutu yang reaktif di lapangan, kini kita sampai pada pilar ketiga, yaitu penjaminan mutu. Pilar ini fokus pada pembangunan kepercayaan, memastikan bahwa sistem dan proses kita secara keseluruhan mampu menghasilkan kualitas yang konsisten dan sesuai standar. Ini adalah tentang memastikan bahwa kita memang mampu memenuhi janji mutu kita. Mengapa penjaminan mutu begitu penting? Karena ia adalah pilar yang membangun kepercayaan. Penjaminan mutu memberikan keyakinan kepada klien, manajemen, dan pihak lain bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi, bukan hanya pada satu produk, tetapi secara sistematis. Ini adalah tentang pencegahan jangka panjang, di mana kita memperbaiki akar masalah pada sistem kita. Penjaminan mutu juga mempermudah kita dalam mematuhi standar internasional dan memperoleh sertifikasi serta secara keseluruhan meningkatkan kinerja sistem manajemen mutu kita. Secara definisi, penjaminan mutu adalah serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan, baik secara internal maupun eksternal, bahwa semua persyaratan mutu akan dipenuhi. Ini bukan hanya tentang memeriksa produk akhir, melainkan tentang mengevaluasi dan terus meningkatkan proses dan sistem yang kita gunakan untuk menghasilkan produk atau layanan tersebut, memastikan semuanya efektif dan efisien. Seringkali pengendalian mutu atau QC dapat menjamin mutu dianggap sama. Namun, ada perbedaan mendasar. QC berfokus pada produk, yaitu mengidentifikasi cacat pada barang atau hasil kerja yang sudah ada, dan mengambil tindakan korektif. Sementara itu, QA berfokus pada proses dan sistem, dengan tujuan mencegah cacat terjadi di awal. Melalui perbaikan sistem dan prosedur, QA lebih bersifat preventif melalui audit dan review sistem. Salah satu aktivitas kunci dalam penjaminan mutu adalah audit mutu. Ini adalah evaluasi sistematis dan independen untuk memastikan bahwa semua aktivitas mutu yang kita rencanakan dan laksanakan benar-benar berjalan sesuai prosedur dan efektif. Ada audit internal yang dilakukan oleh tim kita sendiri, dan ada pula audit eksternal yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti Badan Sertifikasi ISO. Audit ini fokus pada kepatuhan terhadap prosedur, efektivitas sistem, dan kesesuaian dokumentasi. Aktivitas penting berikutnya adalah review sistem dokumentasi mutu. Kita perlu memastikan bahwa semua dokumen yang kita gunakan, mulai dari manual mutu, prosedur operasi standar, instruksi kerja, hingga formulir dan catatan mutu, adalah akurat, relevan, dan selalu dalam versi terkini. Kontrol dokumen sangat penting untuk memastikan tidak ada kesalahan akibat penggunaan dokumen yang sudah usang atau tidak sesuai. Penjaminan mutu juga sangat bergantung pada kompetensi personil kita. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi adalah aktivitas kunci. Kita harus memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proyek memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sesuai standar mutu. Ini termasuk pelatihan kesadaran mutu untuk semua, pelatihan spesifik, prosedur, hingga sertifikasi keahlian untuk posisi-posisi kunci. Personil yang kompeten adalah jaminan mutu terbaik. Aktivitas kunci lainnya adalah validasi metode dan kalibrasi peralatan. Apa gunanya memiliki alat ukur dan metode pengujian jika hasilnya tidak akurat? Kita perlu memastikan bahwa setiap prosedur pengujian yang kita gunakan telah divalidasi. Dan semua peralatan yang kita gunakan, dari meteran hingga alat uji beton, terkalibrasi secara berkala. Ini menjamin bahwa data yang kita kumpulkan untuk pengendalian mutu adalah data yang akurat dan dapat dipercaya. Salah satu filosofi utama dalam penjaminan mutu adalah fokus pada tindakan preventif. Berbeda dengan tindakan korektif yang mengatasi masalah yang sudah terjadi, tindakan preventif berupaya mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian sebelum masalah itu terjadi. Ini bisa melalui analisis risiko yang cermat atau dengan belajar dari lesson learned dari proyek-proyek sebelumnya untuk menghindari kesalahan yang sama. Tujuannya adalah membangun sistem yang anti gagal.
Penjaminan mutu tidak akan efektif tanpa dukungan penuh dari manajemen puncak. Manajemen harus menyediakan sumber daya yang cukup, menetapkan kebijakan mutu yang jelas, dan secara rutin melakukan tinjauan manajemen untuk mengevaluasi kinerja sistem mutu. Mereka juga harus menjadi contoh nyata dari komitmen terhadap mutu dan secara konsisten mendorong budaya peningkatan berkelanjutan di seluruh organisasi. Tanpa dukungan ini, penjaminan mutu akan sulit diimplementasikan. Salah satu contoh implementasi penjaminan mutu yang paling dikenal secara global adalah melalui sistem ISO 9001. ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu yang efektif. Perusahaan yang tersertifikasi ISO 9001 telah menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem yang terencana dan terorganisir untuk memastikan kualitas. Manfaatnya sangat banyak, mulai dari peningkatan kepercayaan klien hingga membuka peluang pasar baru. Sebagai penutup, penjaminan mutu adalah pilar yang memastikan bahwa seluruh sistem dan proses kita berjalan efektif, memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa kualitas akan tercapai. Ini adalah tentang fokus pada pencegahan dan perbaikan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan membawa kita menuju keunggulan kompetitif. Penjaminan mutu adalah bagian integral dari konsep yang lebih besar, yaitu total quality management. Dengan menguasai ketiga pilar ini, kita siap untuk membangun proyek yang tidak hanya baik, tetapi juga unggul secara konsisten. Demikianlah pengantar singkat mengenai manajemen mutu dalam proyek konstruksi. Saya harap ini memberikan gambaran awal yang jelas tentang pentingnya topik ini. Terima kasih atas perhatian Anda.